Nah itu bawa map pindah ke pendudukan dari DKI Jakarta nih ke Jawa Barat. Gubernurnya KDM yang apa-apa nih, insya Allah kata dia nih cepet ini. Iya, Deddy Mulyadi lebih ke masyarakat banget dia sih kalau kata aku. Kalau Pramono saya belum ngelihat ya effortnya ya. Suara gemuruh longsor susulan mengejutkan para petugas gabungan di sekitar lokasi kejadian. Update terkini longsor di Gunung Kuda, Cirebon. Ya, ini hari kedua pencarian ya pasca longsornya. Tapi kondisi sudah tertimbun, Pak. Udah ini Pak, kepit. Nanti anak-anaknya saya identifikasi ya, saya nanti jamin biaya pendidikannya ya. Amin. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU. Dan Mas DU di video kali ini mau mengucapkan bela sungkawa ya untuk para korban tanah longsor ya. Longsor di Gunung Kuda ya di Jawa Barat guys ya. Kabarnya hingga hari ini belum semua korban ditemukan ya. Semoga keluarga yang ditinggalkan dikaruniai ketabahan ya, dan Pak almarhum yang telah meninggalkan kita semua diberi tempat terbaik di sisinya ya. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan khususnya anak-anak itu KDM luar biasa ya. Jadi sekolahnya, pendidikannya ditanggung sama KDM. Nanti kita sajikan videonya. Dan bahkan beliau bilang anak-anak tersebut dianggap anak asuh lah oleh KDM ya. Dan melihat ini tentu saja ini menuai apa ya, rasa gimana ya, rasa kagum gitu ya dari berbagai pihak, khususnya warga-warga di luar Jabar. Ini bahkan ada warga Jakarta yang kepengen pindah dokumen ya, pengen pindah ke Jabar ya. Ada juga yang dari mana tuh, Sumatera Selatan, pengen nitipin anaknya ke barak militer karena di sana nggak ada programnya tuh ya. Sampai bingung itu apa pemerintah setempat ya Sumatera Selatan itu karena di sana nggak ada. Oke, gimana selengkapnya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian penonton baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Yuk langsung aja, let's go ya, dengan kabar pertama tentang survei ya. Sejumlah warga Jakarta sependapat dengan hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menyebut tingkat kepuasan warga terhadap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tak sebesar dibandingkan kepada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Diketahui dalam survei yang dirilis oleh Indikator Politik pada Rabu 28 Mei 2025 menunjukkan warga Jakarta yang puas dengan 100 hari awal kinerja Pramono Anung hanya 60%. Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan tingkat kepuasan warga Jawa Barat terhadap Deddy Mulyadi yang sebesar 95%. Tak hanya itu, Pramono juga di bawah tingkat kepuasan warga Yogyakarta terhadap Sri Sultan Hamengkubuwono X, warga Jawa Timur terhadap Gubernur Kofifa Indar Parawansa, serta tingkat kepuasan warga Jawa Tengah terhadap Gubernur Ahmad Lutfi. Aku sih Deddy apa tadi yang pertama? Iya, Deddy Mulyadi lebih ke masyarakat banget dia sih kalau kata aku. Bagus Warga dia, Jakarta bagus. ini ya yang ngomong. Iya, saya ngikutin dia deh pokoknya. Kalau Pramono saya belum ngelihat ya effortnya ya. Warganya sendiri ini. Kacau. Ya suka aja sih dengan gebrakannya dia itu. Aduh. Kalau yang di Jakarta gimana? Apa Ibu udah tahu dan berapa? Belum ini sih ya, karena aku juga kan habis pulang dari kampung jadi belum tahu apa gitu di sini perkembangannya. Belum merasakan ada Belum merasakan, udah 100 hari. Download Tribun X Yang paling sekarang. terakhir ya lucu ya, karena habis pulang kampung ya jadi nggak merasakan gebrakannya. Tapi ini udah 100 hari Bu. Paling pulang kampung seminggu 2 minggu gitu ya. Ini udah 100 hari itu 3 bulan lebih ya, 100 hari itu ya. Belum ada kerasa gitu katanya ya. Ternyata benar. Kalian yang belum tahu tentang survei indikator ya, itu kita udah bahas di video sebelumnya ya. Mungkin 2 video sebelumnya kalian bisa cek-cek aja ya di konten-konten di channel kami ya. Itu kita udah bahas lengkap ya, dimana tingkat kepuasan Jabar itu nomor 1 pokoknya. Dan DKI bahkan nggak masuk 3 besar. Waduh, kalian cek aja di video yang sebelumnya itu ya. Oke, next.
Sorry. Next. Nah ini seru nih. Nih, gua punya tetangga. Gua punya tetangga nih. Bawa-bawa map coklat. Gua pikir mau ngelamar kerja kan. Gua tanya nih, Pak, mau kemana? Gua bilang gitu. Mau ngelamar kerja, gua bilang gitu kan. Karena gua lihat di situ dia bawa map coklat, terus ada fotokopi KTP, ada fotokopi kartu keluarga. Gua pikir mau ngelamar kerja kan. Iseng-iseng lah gua tanya nih kan. Pak, mau ngelamar kerja? Kan? Enggak, kata dia bilang gitu. Nah itu bawa map. Saya mau pindah katanya. Pindah apanya? Gue bilang gitu kan. Pindah ke pendudukan dari DKI Jakarta nih kan, ke Jawa Barat. Gue bilang, emang apa? Gue bilang gitu kan ya. Enggak, sekarang mah katanya enakan di Jawa Barat. Sekolahnya juga udah gratis. Kalau dulu kan katanya kan DKI doang yang gratis. Kalau sekarang kan mulai dari SD, SMP, SMA di Jawa Barat juga gratis katanya kan ya. Yeah. Dan udah gitu gubernurnya KDM. Yang apa-apa nih, insya Allah kata dia nih cepet ya. Nggak ada lagi namanya sistem duit, nggak ada. Pokoknya udah sekarang udah satset dah, udah cepet katanya. Kepengurusan juga udah bagus katanya. Nih ya, berarti lu sebagai warga Jawa Barat nih, lu harus bangga punya gubernur Deddy Mulyadi. Lu harus bangga. Karena apa? Orang-orang dari luar Jawa Barat aja mengakui bagusnya kepemimpinan dari Kang Deddy Mulyadi. Gue bukan buzzer, bukan. Bahkan gue belum pernah ketemu sama Kang Deddy Mulyadi, gue belum pernah, ya kan ya. Ngelihat langsung aja gue belum pernah. Tapi gue juga salut dengan kerjanya. Bagus kerjanya. Ya. Kalau dulu nih kita kan was-was ketika ada pemimpin, bener nggak sih ini akan ada perubahan? Tapi sekarang alhamdulillah ya, semenjak dipimpin sama Kang Deddy Mulyadi, itu dari Sabang sampai Merauke itu tertuju pada Jawa Barat. Bener, semua mata tertuju kepada Jawa Barat. Bahkan pemimpin-pemimpin di luar Jawa Barat itu banyak yang meniru gaya kerjanya Kang Deddy Mulyadi. Bener, makanya lu nih ya sebagai warga Jawa Barat lu harus bangga, harus dukung, harus support, you know. Gua aja nih bukan warga Jawa Barat, gua dukung. Ya. Gua dukung nih. Karena apa? Emang kerjanya bagus. Ya, kerjanya emang bagus ya. Iya, emang kerjanya bagus. Ya, kalaupun ada kesalahan ya namanya juga manusia, bener gak? Pokoknya lu harus dukung semua ya kan. KDM bakal jadi tahu kan? Nih, tuh. Benar. Udah saatnya nih, ya kan? Dipimpin sama pemimpin yang merakyat. Ya. Yang benar-benar memikirkan nasib rakyat. Ya enggak? Udah, lu pokoknya dukung aja dah. Ya, gue udah capek ngejelasin, pasti lu tahu cara kerja udah cakep Iya, banget. luar biasa. Mantap. Ini warga Jakarta ya guys ya. Warga Jakarta. Ini juga Jakarta nih. Oke, Mas Pram dan Bang Dul, sebagai Gubernur DKI Jakarta, ini pertanyaan saya, kenapa kok kita bisa kalah dengan Gubernur Jabar ya? Dari survei kepuasan publik kinerja gubernur. Nah, kita sekarang berada langsung di tengah-tengah masyarakat, di pasar di Jakarta Timur. Kita tanyakan langsung kepada masyarakat ini secara random, kira-kira apa kinerja gubernur yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Ini ada mama ini. Bu, assalamualaikum ya. Ini kita dari konten kreator, Bu. Ibu warga Jakarta. Ya, Ibu, dengan gubernur yang baru ini, kira-kira apa yang sudah Ibu rasakan? Belum apa? Belum ada apa-apa?
Ada lansia, cuma lansia kuat dan cuma 300. Oh. Jadi belum merasakan apa-apa ya, Bu ya? Kalau lansia kan dari gubernur yang lama. Tapi ada perubahan nggak kira-kira apa stuck aja? Ada gebrakan nggak dari gubernur sekarang? Belum ya? Belum. Tuh. Parah ya. Udah Belum ya? selesai ini. Oh begitu ya, Bu? Nah. Tuh ya, jadi kita tadi rekam secara random pernyataan masyarakat. Pantes ya, survei kita di angka 60%. Nah ini kinerja tim gubernur gimana? Evaluasi Pak, ganti timnya. Oke, Iya. Mas Pram dan Tadi hasil random ya, nanya-nanya ke pasar ya. Belum ada. Memang ada itu program untuk lansia, cuman itu udah dari gubernur sebelumnya gitu ya. Jadi kalau untuk gubernur yang baru ini, yang terbaru apa gebrakannya nggak mungkin ada tapi nggak kerasa gitu, atau memang nggak ada tapi nggak tahu. Yang jelas nggak ngerasain lah. Sumatera Selatan Nah, yang ini. mana? Kayu Dari Arum. Sumatera Selatan. Oh, orang Oki. Berberapa perjalanan ke tempat saya? Kemarin dari Palembang sampai ke Bandung, sampai di tujuan 15 jam. 15 Naik apa? Oh, mobil. Yuh, 15 jam non-stop, cuma stop beli minyak aja. beli minyak. Nah itu kebiasaan orang Sumatera itu bilang BBM itu Minyak. Iya. Oke. Ada apa Bapak kesini? Saya minta tolong Pak. Tolong apa? Pak, ya saya ini ada anak. Di mana sekolahnya? SMK. Kelas berapa? 10. Jurusan apa nih? Bengkel Pak. Hah, bengkel, otomotif. Kenapa kamu? Kawan. Kawan sama-sama STM. Iya. Oke. Kamu suka apa? Itu Pak. Hah? Kamu suka pakai? Pakai Empat apa kecanduan namanya? narkoba. Hah? Kamu pakai sabu? Anak segitu ya udah kayak sabu ya. Sabu tuh mahal, kamu beli dari mana duitnya? Orang tua. Kamu dikasih bekal berapa sehari? 25. Berapa? 25. 25.000. Kamu bohongin orang tua. Oke. Bohonginnya gimana? Oh, bohongin orang tua. Oh, bilangnya tugas sekolah. Nanti minta tambahan duit. Suka minta dikasih tambahan berapa? 50.000. Kamu beli sabu? Sabu Belinya mahal. segimana? Belinya segimana? Itu pakai timbangan dia Pak. Oh, timbangan. 1 gram kamu beli berapa? Ya mau Pak, ini hitungannya 1,5 gram. Segram setengah. Segram setengah bayar berapa? 100 untuk 100.000. masak sih. Makainya di mana? situ tempat. Sama teman-teman. Enggak di tempat beli. Sudah ditangkap belum? Belum. Masih ada? Masih buka? Berarti Kapolres Ya, Oku. bentar ya. Mungkin yang dimaksud 100.000 itu patungan gitu sama temennya ya. Jadi totalnya bisa beli 1 gram. Karena 1 gram tuh sabu mahal guys ya. Bisa jutaan gitu ya. Jadi mungkin patungan sama temennya. Jadi nanti kan dipakai bareng gitu ya. Biasanya gitu ya kalau lihat anak-anak remaja ya. Lanjut. Oke. Tapi tempatnya di Serigini. Di rumah. Ya pondok-pondok. Oh, di pondok-pondok. Yang punya rumahnya siapa? Kurang tahu juga. Kurang tahu. Kamu enggak mau balik ke Sumatera? Enggak. Mau tinggal sini aja? Mau tinggal sini aja ya? Kamu mau tak titipin di barak militer? Mau Pak. Mau? Benar? Benar. Mau dititipin di barak militer? Oke. Di Lembang, di Dodik. Kamu tinggal di sana sendiri dulu karena yang lain lagi pada libur. Nggak apa-apa. Sendiri. Tiap hari tak titipin biar bapakmu tenang. Iya. Bapak mau nitipin? Iya Pak. Barak militer melanggar HAM, Pak. Melanggar HAM. Enggak. Melanggar kebebasan anak, hak anak hilang, Pak. Jangan nanti dimarahin KPAI sayanya. Enggak Pak. Saya minta maaf Pak ya. Saya kemarin kan ada yang mengusulkan juga dari mana, dari daerah Bandung juga Pak. Katanya dari orang bapak katanya. Kemarin saya dari Bandung dulu terus ke Sumedang apa mana? Subang. Katanya di
suruh untuk rehab, untuk apa. Saya maaf Pak ya, saya bantah karena lingkungan saya itu memang tempatnya Pak. Dan juga saya perlu. Tapi ini bisa sembuh. Iya, insya Allah Pak, yakin ya. Ibu kerja apa? Guru SD. Ibu guru. Oh, ibunya guru ya. Bisa ngajar anak lain tapi susah ngajar anaknya sendiri. Iya, nyatanya seperti itu ya. Oh, ngajar di mana Ibu? Kayu Agung. Anaknya berapa? 3. Ini yang keberapa? Nomor yang paling kecil. Yang paling besar udah nikah. Kuliah. Sudah selesai, Pak. Sudah selesai semua. Lulus. Yang satu di militeran Medan kemarin. Dan dia tentara. Oh, yang satu udah jadi tentara. Yang satu lagi ASN di rumah sakit. Udah ASN. Kakakmu yang satu tentara, yang satu Luar ASN. biasa. Kamu malah makin narkoba, gimana ini? Kamu serius pengen sembuh? Iya Pak. Benar. Benar. Nanti Bapak bikin surat pernyataan, ya kan, bahwa Bapak Diterima menitipkan ternyata ya. anak Bapak dengan sukarela. Iya Pak. Karena anak Bapak ini sudah kategorinya pemakai. Kalau anak Bapak kabur segala macam, ini tanggung jawab Bapak. Iya, siap Pak. Siap ya Pak ya? Semua Pak. Tapi ini bukan warga Jawa Barat. Iya, ini juga Pak. Semoga kita Susah. Enggak, jangan dilebihin. Nanti jadi politik, nggak mau saya. Nanti banyak yang aneh-aneh Iya, sama iya. saya. Udah, kita bekerja dengan baik aja untuk masyarakat Jawa Barat dulu. Jangan mikir-mikir yang lain. Hidup ini sudah ada yang ngatur. Iya Pak. Ya. Alhamdulillah. Ini saya menjalankan tugas juga dari Presiden untuk menjaga anak-anak Indonesia dari korban narkoba. Iya Pak. Ya. Iya Pak. Kasihan kamu ini. Ini dikoordinasikan dengan Dodik. Kan nggak apa-apa, titipin aja satu orang. Ya. Titipin aja, bikin surat pernyataan. Dan ada kalimat surat pernyataannya adalah apabila anaknya kabur itu menjadi tanggung jawab orang tua. Iya. Ya kan? Iya. Luar biasa. Bisa ternyata ya. Dari Sumatera Selatan. Kok bisa kepikiran minta tolong ke Sumatera Selatannya mana? KDM ya, ke Jawa Barat ya. Jauh-jauh perjalanan 15 jam ya. Ini berarti sudah menjadi pemimpin idaman di seluruh Indonesia nih KDM ini, luar biasa ya. Oke, kita lanjut ke ini ya, kejadian oh bukan, bentar. Sebelum ke kejadian Gunung Kuda ya namanya. Ini kita mau lihat komentar dari Sekda ya, Sekda mana nih? Sekda Sumatera Selatan, tadi kan dari Sumatera Selatan. Ini pejabatnya lah ya, pejabat dari Sumatera Selatan diwawancarai, gimana jawabannya? Yuk. Sebenarnya apa yang bisa kita lihat? Soal anaknya itu bagaimana kita lihat? Saya kira itu termasuk soal pribadi katanya ya. Pada intinya kita mengimbau juga pada warga juga untuk bagaimana kita mendidik, mempersiapkan anak-anak kita dan sebagainya dalam membuat organisasi. Kita nggak ada wacana buat barak meter gitu. Terima kasih Pak. Kita yang dalam-dalamnya seperti yang Ya, kita lihat. Ya, seperti itu jawabannya. Tapi kira-kira dapat poinnya nggak kalian? Menurut beliau itu urusan pribadi dan jadi orang tua diharapkan lebih mendidik anaknya dengan lebih baik. Lalu kalau ditanya akan ada program barak militer seperti KDM apa enggak, ya belum ya, karena beliau kan cuma sekretaris daerah ya, bukan gubernurnya ya. Tapi ya tetap aja ngambang ya jawabannya. Coba kita lihat di kolom komentar gimana. Pada intinya, Sumsel belum ada pejabat yang rela dan ikhlas sekelas KDM yang tulus. Karena program tersebut butuh uang, dan kalau diadakan di Sumsel, nomor satunya uang siapa yang mau dikeluarkan. Kalau KDM uang pribadinya demi anak-anak bangsa. Sebenarnya enggak uang pribadi juga. KDM itu juga pakai anggaran dari APBD ya, anggaran dari itu provinsi ya gitu ya. Cuman setelah acara itu kan dia kasih bonus-bonus itu pakai uang pribadi, memang seperti itu ya. Tergantung mau menganggarkan apa enggak ya. Daripada buat anggaran yang enggak jelas ya, misalnya ada kan kayak
di Jawa Barat kan KDM menghapus dana hibah yang berlebihan itu, mending buat anak-anak inilah ya, daripada dana hibah yang berpuluh-puluhan miliar gitu ya. Oke, jawaban tanpa solusi. Kok bener banget sih. Intinya belum ada yang berani ngambil keputusan berani melawan DPR, DPRD untuk menggunakan kewenangan gubernurnya. Mereka selalu takut akan kehilangan. Dari cara bicaranya tidak mau ambil resiko karena takut anggaran terpakai. Nah, ini mungkin paling tepat ya. Masih mikirin takut keluar duit pribadi. Nah, ternyata aduh, Gubernur Sumatera Selatan, kukiro kate selamo ini. Ini bahasa Sumatera Selatan kayaknya. Ternyata ada gubernurnya gitu mungkin ya. Bukannya ditindaklanjuti malah komen begini loh nih. Karena pemerintahan Sumsel tidak peduli beda sama KDM. Intinya di Sumsel dan tak kate jadi aduh bahasa Sumatera Selatan nih guys ya. Hanya peduli saat nyalon, sudah jadi tutup mata. Waduh. Luar biasa ya. Oke, lanjut kita ke Gunung Kuda ya guys ya. Ini lanjut ya. KDM dulu ya. Assalamualaikum, sampurasun wilujeng enjing, wargi Jabar, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan kita doakan saudara-saudara kita yang mengalami musibah diberikan ketabahan dan diberikan ketawakalan. Dan musibah itu terjadi juga sebenarnya kalau diurut karena faktor kelalaian dan tidak terpenuhnya standar penambangan. Bisa jadi penambangnya tidak memiliki kemampuan atau keahlian di bidang itu, sebagaimana saya mengingatkan 3 tahun yang lalu karena saya pernah berkunjung ke sana dan saya meragukan bahwa ini sangat rawan terhadap kecelakaan kerja. Untuk itu pihak pengelola penambangan yaitu Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah harus bertanggung jawab terhadap 14 korban meninggal dunia dan yang lainnya mengalami luka-luka. Mereka meninggalkan keluarga, meninggalkan anak dan istrinya sehingga anak-anaknya menjadi yatim. Dan kemudian insya Allah saya juga akan berkunjung nanti menemui keluarga korban. Dan saya juga sampaikan ucapan terima kasih pada seluruh warganet dimanapun berada atas berbagai atensi, spirit dan dorongan. Sehingga saya bisa terus bekerja, memberikan layanan yang terbaik. Dan 100 hari kerja yang saya lakukan, saya belum berbuat apa-apa dan belum melakukan apa-apa. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kinerjanya 0, bisa jadi memang 0 gitu. Tetapi saya lebih baik berangkat dari 0 daripada berangkat dari minus. Saya ucapkan terima kasih ya. Semoga pagi hari ini pagi yang cerah. Dan saya mohon maaf kepada kawan-kawan sopir angkot di Bogor yang tadinya saya akan berkunjung ke sana jam 1 siang. Tetapi karena ada musibah di Cirebon, saya tidak bisa. Tetapi proses distribusi uang melalui rekening hari ini akan dilakukan. Dan teman-teman bisa enjoy untuk tidak narik hari ini dan hari besok. Semoga yang berkunjung ke berbagai kegiatan rekreasi di wilayah puncak bisa berjalan dengan lancar. Selamat berlibur bagi semuanya. Salam hormat, mudah-mudahan apa yang saya lakukan itu memberikan sedikit saja manfaat bagi banyak orang. Dan kemudian juga kepada Satpol PP di Kabupaten Cirebon agar kaki lima-nya ditertibkan yang di arah Cisarua karena itu menjadi penyebab kemacetan. Jadi kalau kaki limanya agak geser-geser kemudian ditertibkan, insya Allah tidak akan terjadi kemacetan yang horor dan panjang. Selamat bekerja ya, kita memang dituntut untuk melayani rakyat dengan baik. Ya, Assalamualaikum, sampurasun. Lanjut ke video berikutnya ya. Nih, detik-detik tambang batu Gunung Kuda longsor. Nih, kalian perhatikan guys ya. Ngeri banget tuh. Gila. Aduh. Kok awalnya santai banget nih, ini bapak nggak lari gitu. Lari pak. Bawa mobil juga, bawa truk ya. Longsor pak, longsor. Mereka mau urung dengan mobil. Innalillahi.
longsor. Ini posisi barusan longsor. Longsor Pak, longsor. Depok Kaurung Itu posisi masih banyak orang di sana guys ya. Innalillahi. Ada truk, ada alat berat. Ya. Longsor. Lanjut ke situasi terkini tadi ya. Ini kondisi terbaru tadi, proses evakuasi ya. Sedang mengusahakan untuk mengevakuasi dan membuka jalan untuk eskavator yang tertimbun dan truk yang tertimbun. Eskavator masih ada yang tertimbun sama truk ya. Alfa di eskavator yang hijau ya, biru ya, apa hijau tuh? Yang oranye Pak Izin. Alfa yang oranye Pak Kiri, Izin. sebelah kiri Pak Izin. Sebelah barat Pak Izin. Sebelah barat Pak siap. Sebentar, mohon waktu. Oke, coba angkat tangan. Ya, yang bergerak Pak. Yang bergerak, yang jalan Pak. Baju kuning yang jalan. Oke, saya Opi. Alfa sedang jalan menuju ke orange ya. Yang truknya di sebelah kirinya apa di sebelah mana ya? Satu truk tadi sudah dievakuasi keluar Pak. Keluar offset, kemudian satu lagi masih ada di bawah eskavator di arah lengan saya Pak. Alfa tuh eskavator kuning itu kira-kira ada korban nggak ya? Sementara dari pantauan visual belum terlihat Pak Izin. Masih banyak yang belum ditemukan ya guys ya. Ciri-cirinya apa ya? Kalau tertimbun itu ada korban apa tidak? Biasanya mohon izin ada body part Pak. Namun demikian sampai dengan saat ini belum ditemukan Pak Izin. Sudah pindah ke PP. Ya. Saat ini saya sedang berada Ini Pak Sekda ya. Safety Office ya, bersama Pak Kapolda, Polda luar sama biasa. Pak Kepala Basarnas ya. Kepala Basarnas Pak Kepala Basarnas, fungsi Safety Office ini seperti apa Pak? Baik, fungsi safety officer sebagai komando atau pengendalian yang dilakukan dari kejauhan, artinya memonitor apa yang dilaksanakan di lokasi longsor. Jadi informasi-informasi yang didapat dari operator-operator maupun tim SAR yang ada di lokasi. Ya, dan tadi kita sama-sama simak bagaimana Pak Kapolda langsung yang mantau tadi Pak Kapoldanya ya. Dan pengendalian dari jauh ya untuk memastikan pelaksanaan evakuasi oleh para petugas Basarnas dan tim gabungan di lokasi itu berjalan lancar ya. Kami melaporkan dari lapangan yang mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Mohon doanya mudah-mudahan para korban kurang lebih ada 11 informasi terakhir yang dimungkinkan tertimpa longsoran dan belum temukan, kemungkinan 11 ya. Doa dari warga Jawa Barat. Amin, semoga Terima kasih. segera ditemukan Pak ya. Oke, lanjut dari KDM ya. Beberapa waktu yang lalu saat saya sebelum menjadi gubernur, saya pernah datang ke penambangan Galianse Gunung Kuda, Desa Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon. Saya melihat penambangan Galianse itu sangat berbahaya, tidak memenuhi unsur standarisasi keamanan bagi para pegawainya. Tetapi karena sudah berizin dan izinnya berlangsung sampai bulan Oktober 2025 dan waktu itu saya tidak punya kapasitas apapun untuk menghentikan, maka penambangan tersebut terus berlangsung. Dan saat ini saya mendapat kabar duka, lebih dari 10 orang dimungkinkan tertimbun dalam musibah longsornya tambang tersebut dan baru ditemukan 2 orang dan yang lainnya masih dalam pencarian. Untuk itu pertama saya menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya warga Jawa Barat di penambangan tersebut. Tentunya warga itu sedang bekerja memenuhi kebutuhan keluarganya walaupun pekerjaannya diancam bahaya. Dan ini sebenarnya menjadi tanggung jawab bagi pengelola tambang. Dan semoga keluarganya diberikan ketabahan dan yang meninggal diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya dan ditempatkan di tempat yang mulia, sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selanjutnya, dari sisi aspek kebijakan, saya sudah memerintahkan Kepala SDM dan seluruh jajaran yang hari ini sudah berada di lokasi untuk mengambil tindakan tegas. Perusahaan itu ditutup untuk selamanya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua bahwa berusaha harus memperhatikan keselamatan para pekerja. Karena itu merupakan tanggung jawab dari pengusaha dan kalian harus memperhatikan aspek-aspek dampak yang akan timbulkan bagi lingkungannya. Ya, lanjut. Beberapa waktu yang KDM lalu saat sambangi tempatnya itu juga ya nanti ya. Pada malam hari ini kami pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan keputusan berupa pemberian sanksi administratif dalam bentuk penghentian izin pengelolaan tambang galian C yang terletak di Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon, yang dikelola oleh Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah. Semoga peristiwa ini tidak terulang lagi karena peristiwa ini telah mengakibatkan kematian lebih dari 14 korban meninggal dunia karena kelalaian dalam pengelolaan penambangan di areal tambang tersebut dan yang lainnya mengalami luka-luka. Dan kami menyampaikan duka yang sangat dalam. Semoga yang meninggal pada peristiwa tersebut diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, dan mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, serta ketawakalan, dan seluruh masyarakat tidak lagi mendekati areal tersebut karena masih memiliki potensi untuk mengalami longsor susulan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada semua pihak, jajaran Polresta Cirebon, Kodim Cirebon, dan seluruh tim SAR yang telah bekerja sama untuk menanggulangi musibah tersebut. Semoga kita semua bisa mendapat pelajaran yang paling penting bahwa hidup harus selaras dengan alam, tidak boleh melakukan eksploitasi alam secara berlebihan. Saya ucapkan terima kasih, salam untuk semuanya. Ya, lanjut pada malam dengan kunjungan KDM ya. Nah ini Pak Gubernur kan. Tadi malam sudah dicabut dan bahkan tembusan pencabutannya sudah sampaikan ke Pak Kapolda. Pak Kapolda sudah dikasih tembusan untuk pencabutan izin usaha penambangan di 3 lembaga. Namanya Koperasi Pesantren Al-Azhariyah. Ada di yayasan, tiga-tiganya sudah kita cabut ya izinnya. MA, bila perlu sampai perguruan tinggi, Pemprov menanggung mereka. Kehidupan keluarga yang ditinggalkan kita akan jamin sampai mereka kembali normal, misalnya punya suami lagi. Ya, lanjut ya. Nanti saya kumpulkan keluarganya, mungkin besok saya kumpulkan. Karena kalau satu-satu kan nyebar nih tempatnya pada jauh. Ya nanti saya undang untuk ketemu saya semuanya. Ya. Undang ya keluarga korban semua ya. Ya mungkin barangkali ada yang nanya soal perizinan itu mungkin ada ya di video setelah ini ya. Itu izinnya sudah sejak tahun 2020 guys ya, sebelum KDM jadi gubernur. Tahu nggak sih teman-teman terkait tambang galian C di Gunung Kuda di Kabupaten Cirebon yang saat ini longsor dan menewaskan sekitar lebih dari 14 orang. Sebenarnya Kang Deddy Mulyadi itu telah mendatangi tambang tersebut dan memperingatkan. Kalau lihat cara tambangnya, potensi untuk roboh dari atasnya sangat tinggi. Kejadiannya sekitar 3 tahun silam. Kang Deddy Mulyadi di saat itu menjabat sebagai anggota DPR RI dan melakukan inspeksi terhadap tambang tersebut yang diduga di saat itu pun sudah longsor. Kemudian Kang Deddy Mulyadi ini sebenarnya juga sempat tuh memberhentikan proses pengerjaan dari tambang batu tersebut. Jadi ini harus dihentikan dulu
karena ini beresiko tinggi, berbahaya, standarisasi penambangannya tidak ditempuh menurut saya. Di saat itu aja 3 tahun silam Kang Deddy Mulyadi sampai ke sana, itu ada terjadi retakan dan longsor kecil-kecilan, dan kalau misalkan ini dibiarkan begitu aja tentu akan mengalami yang namanya longsor besar, dan bahayanya para pekerja yang ada di bawahnya. Karena memang di saat itu juga tambang galian ini sebenarnya juga telah memiliki izin dan dikelola oleh masyarakat sekitar, yang kabarnya itu dikelola oleh salah satu pesantren yang ada di tempat tersebut. Dan ya karena memang sudah memiliki izin, di saat itu Kang Deddy Mulyadi nggak bisa tuh melakukan penertiban. Namun karena adanya kejadian ini lagi, terulang lagi yang namanya longsor dan telah menelan korban jiwa, akhirnya pemerintah Provinsi Jawa Barat itu mengambil langkah untuk menutup proses kegiatan penambangan batu yang ada di tempat tersebut. So, bagaimana menurut pendapat kalian teman-teman? Ya. Tahu nggak sih teman-teman? Iya, ini sebelum ke video terakhir ya. Jadi perizinannya itu sudah ada sejak tahun 2020 guys ya, perlu Mas Dewi informasikan. Waktu itu gubernurnya belum KDM, sedangkan KDM baru 100 hari kan kerja gitu. Dan mendengar kabar ini tentunya sangat kaget ya, karena dulu waktu jadi anggota DPR RI sudah mengingatkan berkali-kali ya, dan ya namanya juga sudah bencana, tapi guys ya tetap aja kita doakan yang terbaik ya. Oke, nah ini yang terakhir KDM itu tadi ya, anak-anak korban itu pendidikannya ditanggung ya oleh KDM dan juga dianggap anak asuh seperti itu ya. Ini kita dengarkan ya pemaparannya. Saat ini saya baru selesai melihat lokasi longsor di penambangan Gunung Kuda, Kecamatan Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon. Saya juga sudah menengok salah satu korban, pedagang minuman, seorang ibu, kemudian statusnya janda dan punya 4 orang anak. Dari 4 orang anak ini, 2 orang sudah menikah, 1 orang lagi persiapan untuk bekerja di Jepang, dan 1 orang masih status pelajar kelas 1 SMA. Dan masih ada sekitar 14 korban meninggal yang sudah ditemukan, dan 11 korban diperkirakan meninggal dan belum ditemukan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab terhadap pendidikan seluruh anak-anak yang ditinggalkan oleh korban. Dan saya bersedia untuk menjadi ayah asuh dari mereka semua. Semoga peristiwa ini menjadi pembelajaran penting bagi kita, bahwa siapapun yang menjadi tuan harus mengelola usahanya dengan baik, bertanggung jawab terhadap seluruh peristiwa yang terjadi. Terima kasih, semoga kita semua mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat tadi ya. Oke. Saat ini, jadi kalau untuk keluarga korban itu pemerintah Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab ya, melalui gubernur sudah menyatakan tersebut. Untuk anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya yang menjadi korban, KDM bersedia menjadi ayah asuh ya, seperti itu ya. Luar biasa ya, wajar banget lah kalau diidolakan sampai Sumatera Selatan tadi ya, dari DKI Jakarta, Sumatera Selatan, kepengen punya gubernur seperti beliau ya. Oke guys ya, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Di video berikutnya kita masih ada video-video menarik lainnya. Kalian aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua supaya tidak ketinggalan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.